Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, di video kali ini saya akan membongkar CVT Honda Beat Fi ya. Sama aja sih seperti motor matic Honda lainnya ya. Di sini kebetulan si panbelnya putus. Ini motor pakaian cewek ya, tiap hari pulang pergi ke pasar belanja. Ini katanya panbelnya putus, motornya gak jalan ya. Oke. Saya membuka blok CVT dengan menggunakan kunci T8 ya. Lalu kita tarik bloknya dan ternyata panbelnya udah hancur ya. Ini tersisa tinggal serpihan-serpihan karetnya. Wah, ini parah sekali ya. Sampai kipasnya meletot-meletot begitu ya. Ini efek seperti itu disebabkan karena motornya jarang dicek, jarang diservis, atau emang udah ada komponen yang rusak ya. Misalnya dari puli ya, atau dari puli depan, puli belakang. Oke, kita buka si mur as keruk as yang depan menggunakan kunci 22 sok, menggunakan impact merek JLD ya. Lalu saya menarik si rumah rollernya. Kita lihat rollernya, ternyata rollernya masih bagus. Ini kalau rollernya masih bagus, rumah rollernya masih bagus, gak usah diganti ya. Karena kalau udah jelek itu udah pada penyok ya. Lalu kita buka si mangkoknya yang bagian belakang menggunakan kunci 19 sok. Kita ambil si pulinya dan ternyata si benang-benang dari panbelnya melilit di puli bagian belakang. Ini udah parah banget ini ya. Sampai gak kecek. Biasanya ya untuk tanda-tanda si panbel mau putus itu, motornya biasanya kurang bertenaga atau sedikit agak selip ya, atau sedikit berisik di CVT-nya, karena panbel yang udah mau putus itu biasanya panbelnya kendor ya, jadi agak berisik gitu, agak kasar. Nah, di sini kita bersihkan ya si blok CVT-nya. Dan ini benang-benangnya. Oke, ini panbel yang barunya. Sekalian kita ganti seal kruk asnya yang bagian depan. Panbelnya menggunakan yang ori. Ini sealnya menggunakan KW2 atau CKD atau Honda KW2. Karena sealnya olinya udah bocor. Jadi kalau oli udah bocor itu biasanya ke panbelnya jadi licin dan sedikit agak meral ya lama-lama. Lalu di sini kita cuci menggunakan bensin aja supaya oli-olinya cepat terangkat ya. Karena kan kalau pakai sabun itu terangkatnya lumayan agak lama. Di sini saya menggunakan bensin yang udah saya masukkan ke dalam botol oli Gardan. Lalu kita bersihkan menggunakan sapu-sapu sampai bersih ya. Oke. Kita bersihkan sampai tidak ada olinya yang menempel, karena itu bisa menyebabkan keselipan ya. Nah, setelah bersih saya akan mencungkil si seal kruk asnya karena ini sealnya mau diganti. Oke, kita ambil sealnya. Ini seal kruk asnya yang KW itu harganya sekitar 25.000 ya. Kalau di sini ada juga sih yang 15.000, yang 20.000 gitu kan. Tergantung yang jualnya. Oke, sekarang kita bersihkan menggunakan lap. Lalu sekarang kita pasang sealnya. Cara pasangnya sangat mudah ya, kita tinggal memasukkan aja ke kruk asnya atau ke dudukan sealnya, kita tinggal masukkan aja, tekan-tekan ya. Nah, kalau sealnya udah masuk, kita lihat apakah rata atau tidak. Sekarang setelah sealnya masuk, mari kita pasang sepinya. Ini sepi penahan seal ya. Nah, ini sepi penahan seal. Kita masukkan, atau sepi seal atau sepi ya, orang yang bilang itu sepi ya. Lalu sekarang kita pasang si rumah rollernya. Nah, oke, setelah rumah rollernya terpasang, mari kita masukkan panbelnya.
Lalu kita masukkan si gigi starter. Itu fungsinya untuk gigi starter juga ya, sama nempel di puli ya kalau untuk Matic Honda. Kita masukkan gigi selah, lawan gigi selah, lalu ring jangan lupa, dan umur ukuran 19 ya ini ya. Kalau nggak salah itu umur 19 kali ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci shock 22. Di sini saya menggunakan impact. Lalu kita masukkan puli belakang. Cara memasukkannya cukup mudah. Kita tekan-tekan aja sambil ditarik si panbelnya ke pulinya. Nah, setelah terpasang, lalu kita masukkan mangkok couplingnya atau mangkok kampas ganda ya. Kita masukkan ring, jangan lupa kita kencangkan di sini menggunakan kunci 19 ya. Kunci 19 shock, masih menggunakan impact, bisa menggunakan tracker juga. Lalu kita masukkan dudukan pion starter ya. Nah, lalu kita pasang blok CVT-nya. Untuk pengecekan atau pengetesan sebaiknya kita menggunakan 2 baut aja ya, yang atas sama yang bawah. Kalau ada yang tengah, pakai yang tengah. Ini baut yang tengahnya udah gak ada ya, jadi kita nanti dipasangin ya. Kalau bautnya gak ada, kita pakai 2 aja terlebih dahulu untuk mengecek apakah takutnya ada kelainan atau ada berbunyi-bunyi ya. Takutnya ada suara-suara yang kurang enak, jadi sekarang kita tes aja, kita hidupkan apakah berjalan dengan sempurna. Karena di sini gak ada starternya, diengkol aja ya, artinya habis saya. Oh, dan ternyata hidup ya, mantap. Ya, kamu lah, ribu bapak.